nama saya Ridus Marinus Nenggolan. Saya kelas AK 4A di Politeknik Unggul LP3M Medan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah TA yang berjudul Sistem Akuntansi Pembelian pada Bahan Baku CV Aneka Ilmu Semarang. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua landasan ke teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian dan pembahasan, yang kelima penutup. Yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. CV Aneka Ilmu merupakan salah satu perusahaan yang mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Mempunyai kegiatan produksinya yaitu mengolah bahan baku kertas menjadi barang jadi yang berupa buku-buku. Kualitas suatu produksi tergantung pada kualitas bahan mentah yang dipergunakan, sehingga jelas bahwa kegiatan produksi memerlukan adanya bahan baku. Pembelian bahan baku yang berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas juga. Sistem akuntansi pembelian bahan baku pada CV Aneka Ilmu Semarang melalui prosedur-prosedur yang cukup kompleks, mengingat perusahaan banyak memiliki fungsi yang terkait, yang tentunya fungsi-fungsi ini saling bekerja sama sampai dengan datangnya bahan baku. Masing-masing fungsi yang mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda, seperti fungsi pembelian bertanggung jawab memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok, dan mengeluarkan order pembelian pemasok. Sedangkan fungsi penerimaan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kualitas barang yang diterima pemasok. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah yang ada di TA ini, yang pertama, bagaimana jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian bahan baku pada CV Ilmu Semarang. Yang kedua, apa saja yang menjadi kelebihan dan kelemahan sistem pembelian bahan baku di CV Ilmu Semarang ini, dan bagaimana solusi mengatasi kelemahan tersebut. Tujuan dari TA ini yaitu untuk mengetahui jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian bahan baku pada CV Aneka Ilmu Semarang. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja menjadi kelebihan dan kelemahan sistem akuntansi pembelian pada bahan baku pada CV Aneka Ilmu Semarang ini. Yang ketiga, bagaimana solusi yang diambil untuk mengatasi kelemahan yang terdapat dalam sistem akuntansi pembelian bahan baku pada CV Ilmu Semarang. Bab 2. Landasan teori. Yang pertama, pengertian sistem. Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Itu menurut Mulyadi. Yang dalam pengertian yang lain, sistem adalah sekelompok atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan atau substem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menurut Hall. Yang kemudian, pengertian sistem akuntansi ditinjau dari segi proses kegiatannya. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Itu menurut Haryono. Kemudian pengertian pembelian. Pembelian adalah usaha pengadaan barang-barang untuk perusahaan. Dalam perusahaan dagang, pembelian dilakukan dengan dijual kembali tanpa mengadakan perubahan bentuk barang. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, pembelian dilakukan dengan merubah kembali dengan merubah bentuk. Kemudian pengertian bahan baku. Bahan baku merupakan bahan yang bentuk bagian menyeluruh produksi jadi. Bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau pengolahan sendiri. Pengertian lain dari bahan baku adalah barang yang dibeli untuk digunakan bagi operasi perusahaan. Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa
Bahan baku adalah bahan atau unsur-unsur yang belum diolah dan akan digunakan dalam proses pabriksasi untuk diproses menjadi barang jadi. Kemudian, bab 3, metode penelitian. Yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara memandang objek kajian sebagai suatu sistem. Objek kajian dilihat sebagai suatu satuan yang terdiri dari unsur yang paling terkait dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Kemudian penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang akan dibahas dalam laporan ini tidak berkenaan dengan angka-angka, tapi mendeskripsikan, menguaikan, dan menggambarkan tentang sistem akuntansi pembelian bahan baku pada CV Ilmu Semarang. Yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian TA ini adalah di CV Aneka Ilmu yang terletak di Jalan Raya Semarang, Demak. Yang ketiga, objek kajian. Objek kajian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian. Objek kajian dalam penelitian ini adalah fungsi atau bagian terkait. Dokumennya yang digunakan sebagai catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian bahan baku pada CV Aneka Ilmu Semarang. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada TA ini yang dilakukan di penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu data utama dan data pendukung. Data utama adalah data yang diperoleh dari para informan. Informan yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan sebagai fokus penelitian. Sedangkan data pendukung bersumber dari dokumen yang berupa catatan, rekaman, gambar, serta bahan-bahan lain yang dapat mendukung penelitian ini. Kemudian kita sudah ke bab 5, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. Sejarah perkembangan perusahaan. CV Aneka Ilmu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dan penerbitan buku. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Suwanto yang berawal dari kegiatan beliau sebagai pengantar koran sambil terus mengikuti kuliah di sebuah universitas yang bernama Universitas Diponegoro pada tahun 1973. Oleh karena desakan ekonomi, pada tahun 1974 beliau meningkatkan usahanya dengan jalan menjual buku-buku bekas dan baru di emperan Pasar Johar Semarang. Beberapa bulan kemudian, Bapak Suwanto berhasil membeli kios senilai harganya 300.000. Itu dulu masih sangat mahal ya. Di lantai 2 Pasar Johar yang diberi nama Toko Aneka yang berjual macam buku. Seiring dengan pengalaman dan perkembangan usahanya yang makin pesat, maka beliau bertekad dengan segala modal dan kemampuan yang dimiliki untuk mendirikan sebuah perusahaan. Pada tanggal 2 Maret 1978, lahirlah suatu perusahaan yang berbentuk CV atau Persekutuan Komanditer bernama CV Aneka yang disaksikan oleh Notaris S. Siswandi Aswin. Akte notaris terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 April 1978. Yang kedua, struktur organisasi CV Aneka Ilmu Semarang ini. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan memerlukan adanya wadah agar terdapat kesamaan tujuan dan arah yang dikehendaki dengan optimal. Wadah tersebut adalah untuk mempermudah pekerjaan atau pelaksanaan tugas, yaitu dengan membagi wewenang dan tanggung jawab secara sistematis. Bentuk organisasi CV Aneka Ilmu adalah bentuk garis. Hal ini terlihat dari adanya pelimpahan wewenang dari pihak atas
dari pihak atasan ke pihak bawahan selalu mengadakan koordinasi atau bekerja sama, di mana setiap atasan mempunyai sejumlah bawahan tertentu yang masing-masing akan memberikan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan. Adapun struktur organisasi CV. Yang ketiga itu ada pemasaran. Dalam perkembangan selanjutnya, CV Aneka Ilmu telah berhasil memperluas daerah pemasaran, tidak hanya di Pulau Jawa, akan tetapi sampai dengan luar Pulau Jawa. Cara yang dipergunakan adalah dengan membuka kantor perwakilan di beberapa kota besar di luar Pulau Jawa. Dengan cara diharapkan dapat mempermudah hubungan dengan penyalur dan toko buku terdekat, sehingga hasil produksi Aneka Ilmu dapat tersebar ke seluruh tanah air di Indonesia ini. Yang keempat itu visi dan misinya. Yang visinya yaitu visi buku dunia baru. Misinya untuk mengembangkan minat baca di seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, dunia perbukuan lebih berkompetensi di negara lain. Yang kelima, di sini sudah penutup. Kesimpulannya, berdasarkan uraian mengenai sistem akuntansi pembelian bahan baku pada CV Aneka Ilmu Semarang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Sistem akuntansi pembelian bahan baku pada CV Aneka Ilmu Semarang pada umumnya telah dilakukan dengan baik, dengan melibatkan berbagai fungsi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta telah dilengkapi dengan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dan terima kasih.